sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali di malam hari ini, Rabu 11 November 2020 dalam Sapa Malam Gembala di episode yang ke-177 dengan bersama mengawali menyanyikan Kidung Jemaat 171 Pataka Raja Majulah. Ya, 171 episode ke-171. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini pataka ya, bukan petaka. Apa itu pataka? Pataka itu adalah panji-panji yang dibawa dalam peperangan, diletakkan di lokasi biasanya panglima perang berada. Ya, jadi kalau ada pataka berarti panglima perang ada di sana. Pataka Raja Majulah, salib menjulang cemerlang. Pujian ini tidak menunjukkan kesedihan sebetulnya, tetapi sebuah panji-panji perang, panji-panji kemenangan ya. Jadi kita ketika menyanyikan ini diajak untuk bersukacita karena Kristus yang disalib itu menjadi panji kemenangan kita. Bahkan di bait 4 yang tadi saya nyanyikan, nubuat Mazmur Daud genap, hai bangsa-bangsa dunia, akui Tuhan Rajamu, sebatang kayu tahtanya. Jadi salib itu menjadi tahta Kristus. Bukan sebuah yang patut dicemooh, dicela, tetapi itu tanda lambang kemuliaan Sang Kristus. Karena Tuhan loh, Tuhan mau berkorban bagi umatnya. Dia bertahta ditinggikan di atas salibnya. Sesuatu yang sangat membongkar nalar manusia. Dan bersyukurlah bila saudara ada di dalamnya sebagai orang-orang yang bersyukur karena kasih karunia Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan ungkapan syukur melalui doa kita. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Pujian malam hari ini membuat kami gembira. Meskipun salib, tetapi salib dimaknai secara gembira. Karena di sanalah kemenangan Tuhan. Pengorbananmu itu adalah kemenanganmu yang menjadi kemenangan umatmu juga. Sehingga pataka itu diletakkan sebagai tanda kehadiran Sang Panglima Perang yang memenangkan peperangan. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami untuk menyambut firman-Mu pada malam hari ini dengan syukur dan semangat untuk memberlakukannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Sapa Malam Gembala pada malam hari ini temanya adalah fungsi hari raya. Dan bersama-sama kita mendasari tema tadi, renungan ini dengan membaca Keluaran pasal 23 ayat 14 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Peraturan tentang kebaktian dan hari-hari raya. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan YHWH. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa sih keuntungannya sebuah negara mengakui banyak agama? Lebih banyak agama di negaranya semakin beruntung. Ini candaan ya. Nah, jawabnya kita
kita bisa menikmati lebih banyak hari libur perayaan agama. Ya, semakin banyak agama, semakin banyak hari libur perayaan agama. Apalagi bila pemerintah kemudian menetapkan cuti bersama, jadi berurut-urutan, ya, tidak diputus-putus, disambung cuti bersama. Wih, menyenangkan, ya. Nah, inilah salah satu fungsi dari hari raya di masa-masa yang lalu. Sayangnya selama COVID ini justru banyak orang yang bosen dengan libur, ingin pergi kemana-mana juga nggak bisa, terbatas, biayanya lebih mahal. Karena apa? Harus tes rapid, harus tes swab, padahal transportasinya sendiri sudah mahal, ditambah biaya tes itu, yang semoga sesuai dengan rencana itu akan ditiadakan. Ya, semoga. Fungsi yang lain bagi khususnya Indonesia, tapi juga ada negara-negara lain juga sama sih. Fungsi yang lain itu apa? Mudik. Ya. Ketika hari raya, khususnya hari raya yang panjang begitu, mudik. Kesempatan untuk kembali pulang kampung, bertemu dengan sanak keluarga di sana, di kampung halaman. Nah, lalu apa sih fungsi hari raya bagi umat Tuhan, khususnya orang Israel pada waktu itu? Nah, ini fungsinya adalah sebagai peringatan akan karya Tuhan bagi umatnya. Ya, jadi diperingati lagi karya Tuhan itu. Sehingga apa? Sehingga melalui peringatan tersebut umat belajar menjadi semakin setia kepada Tuhan. Dan kemudian menunjukkan syukurnya, menunjukkan baktinya melalui apa yang diperintahkan Tuhan di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari, sehingga kemudian hidupnya menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebetulnya fungsi hari raya, mengingat kembali karya Tuhan, kemudian belajar kita menjadi semakin setia, tunjukkan syukur, tunjukkan bakti di dalam kehidupan kita yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sama seperti itu, kita pun juga harusnya melakukan atau memaknai hari raya. Bukan untuk pesta pora, karena sebentar lagi Natal, ya, sudah masuk November. Bukan di pesta poranya, tetapi bagaimana penghayatan pribadi kita hidup menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu, lakukanlah hal yang sama saat sahabat GKI Gedung Indah merayakan hari raya agama kita. Tuhan menolong. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolong kami sehingga kami boleh memaknai peringatan hari raya dengan benar, bukan dengan pesta pora, tetapi dengan hati yang bersyukur, hati yang setia untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, menjadi semakin berkenan di hadapan-Mu. Tolong kami untuk mempraktekannya, khusus ketika kami sebentar lagi menyambut Natal. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berserah diri. Amin. Nah, sahabat GKI Gedung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakhiri Sapa Malam Gembala di malam hari ini. Kembali kita menyanyikan Kidung Jemaat 177 dan kita menyanyikan bait yang ke-9 dan yang ke-10 dari lagu ini. Limpahkan
Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kita melihat memanggul salib itu bukan dipanggul dengan rasa menderita, tetapi dipanggul dengan rasa sukacita. Karena apa? Kita mau menjadi serupa dengan Sang Kristus yang menutupi dosa kita. Tentu dengan harapan Tuhan menyelamatkan, Tuhan memimpin sehingga kita masuk di dalam kekekalan. Percayalah. Sampai jumpa kembali di esok hari, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.